Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya. Sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman modern. Perkenalkan, nama saya Marcelia Rizky Putri, NPM 20736036 dari Program Studi Pengembangan Produk Agroindustri Politeknik Negeri Lampung. Izinkan saya untuk menjelaskan sedikit materi tentang ciri dan tanda keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Ciri dan tanda keimanan. Pengertian iman. 1. Definisi iman secara etimologi. Perkataan iman diambil dari kata kerja amanah yu'minu yang berarti percaya atau membenarkan. 2. Definisi iman menurut pandangan Islam. Perkataan iman yang berarti membenarkan itu disebutkan dalam Al-Quran, di antaranya dalam surah At-Taubah ayat 62 yang bermaksud dia Muhammad itu membenarkan mempercayai kepada Allah dan membenarkan kepada para orang yang beriman. Iman itu ditunjukkan kepada Allah, kitab-kitab, dan Rasul. Iman itu ada dua jenis, iman hak dan iman batil. 3. Definisi iman berdasarkan hadis. Merupakan tambatan hati yang diucapkan dan dilakukan merupakan satu kesatuan. Iman memiliki prinsip dasar segala isi hati, ucapan dan perbuatan sama dalam satu keyakinan. Maka orang-orang beriman adalah mereka yang di dalam hatinya di setiap ucapannya dan segala tindakannya sama. Maka orang beriman dapat juga disebut dengan orang yang jujur atau orang yang memiliki prinsip atau juga pandangan dan sikap hidup. 4. Definisi iman menurut para imam dan ulama. Para imam dan ulama telah mendefinisikan istilah iman ini antara lain seperti diucapkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Iman itu ucapan dengan lidah dan kepercayaan yang benar dengan hati dan perbuatan dengan anggota. Aisyah berkata, iman kepada Allah itu mengakui dengan lisan dan membenarkan dengan hati dan mengerjakan dengan anggota. Iman menurut Imam Al-Ghazali menguraikan makna iman, yakni pengakuan dengan lidah lisan, membenarkan pengakuan itu dengan hati, dan mengamalkannya dengan rukun-rukun. Secara singkat, iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, serta mengamalkan dengan perbuatan bahwa Allah itu ada dengan segala keagungannya. Tingkatan iman. Dalam Islam dikenal beberapa tingkatan seseorang dalam keyakinan beragama, di antaranya adalah 1. Muslim, yakni orang mengaku Islam namun kadar keimanannya termasuk yang terendah, sebatas pengakuan Allah sebagai Tuhan yang Esa, belum ada bedanya dengan iblis yang juga meyakini bahwa Allah adalah Maha Esa. Mukmin, yaitu orang beriman yang mengkaji syariat Islam sehingga meningkat wawasan keislamannya. Muhsin, yaitu orang yang memperbaiki segala perbuatannya agar menjadi lebih baik. Mukhlis, yaitu orang yang ikhlas dalam beribadah, hidupnya hanya untuk mengabdikan kepada Allah. Muttaqin, yaitu orang yang bertakwa, tingkatan ini adalah yang tertinggi di antara tingkatan lainnya. Fungsi iman kepada Allah. 1. Menambah keyakinan. Kita telah mengetahui bahwasannya hanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan segala sesuatu serta memberikan nikmat ke seluruh alam semesta. Oleh karena itu, kita akan semakin bersyukur dan yakin akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. 2. Menambah ketaatan. Tentu saja dengan beriman kepada Allah, kita dapat menambah ketaatan kita. Dengan beriman, hati kita akan terjaga dari larangan-larangannya serta selalu menjalankan perintahnya dengan ikhlas. 3. Menenteramkan hati. Orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah akan merasa tentram hatinya. Hal ini sudah dijelaskan pada Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi,
Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. 4. Dapat menyelamatkan manusia di dunia dan di akhirat. Seperti yang telah dijelaskan dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 51 yang berbunyi, Inna lanazuru rusulana walazina amanu fil hayati dunya wa yaumal yakumul asyihad. Artinya, sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi, yakni hari kiamat. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa orang yang beriman akan diberikan pertolongan ketika di dunia maupun di akhirat. 5. Mendatangkan keuntungan dan kebahagiaan hidup. Tentunya dengan ketentraman hati yang kita peroleh, kita akan selalu diberikan kemudahan serta merasa lebih bahagia dalam menghadapi masalah. Hal ini dikarenakan kita akan meyakini bahwa cobaan yang diberikan Allah tidak akan melebihi batas kemampuan kita. Selain itu, kita juga menyadari bahwa Allah masih sayang terhadap kita. Ciri orang yang beriman, 1. Punya rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan berani melanggar apapun yang telah ditetapkan menjadi suatu larangan Allah dan akan selalu mentaati setiap perintahnya. Rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan salah satu bentuk mengagungkannya, seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 2, Innama ul mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tutliyat alaihim ayatuhum zadatuhum imanan wa ala rabbihim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang bila disebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. 2. Senang mendengar bacaan ayat Al-Quran. Keimanan dalam hati mereka juga semakin bertambah ketika mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Menunaikan zakat. Orang-orang yang beriman hendaklah menunaikan kewajiban dan ibadah yang terkait harta ini dengan ikhlas untuk memberikan harta dan menyucikan jiwa mereka. 4. Meneladani Rasul. Orang yang beriman akan selalu meneladani sikap dan perilaku Rasul. 5. Khusyuk dalam melaksanakan sholat. Seseorang yang telah memiliki keimanan yang kuat akan lebih khusyuk dalam menjalankan ibadah sholat, baik wajib maupun sunnah, meski banyak gangguan. Allah Ta'ala berfirman, Alladzina hum fi sholatihim khashihun. Artinya, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 2. Menjauhkan diri dari kegiatan yang sia-sia. Orang beriman tidak akan melakukan hal yang sia-sia ataupun tidak bermanfaat. Dirinya justru akan sibuk melakukan urusan ibadah yang akan menambah keimanannya. Selalu berbuat kebajikan, mampu menahan amarah, mampu memaafkan kesalahan orang lain, mempercayai dengan benar rukun iman. Hal-hal yang merusak keimanan. 1. Syirik. Syirik ini bisa berarti syirik terhadap Allah maupun syirik sesama manusia. 2. Melakukan sihir, yakni bekerja sama dengan jin ataupun iblis. Yang 3. Memakan harta riba. 4. Membunuh jiwa. 5. Memakan harta anak yatim. 6. Murtad. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Saya harap ilmu yang didapat dari video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi masih terdapat banyak kekurangan, dan pada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.